Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jadi salah satu tokoh potensial bakal cawapres yang didekati berbagai poros koalisi. Namun Khofifah masih menunggu restu dari PBNU. PBNU menghargai pilihan pribadi Bu Khofifah. Apakah beliau akan memilih maju dalam kontestasi Pilpres? Ada konfirmasi secara langsung kepada PBNU, jadi kalau nggak ada green light ya tidak. Meski gencar didekati para pengusung 3 bakal calon presiden untuk jadi bacawa pres, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku belum memutuskan pilihan politik lantaran masih berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga besar PBNU. Karena saya juga ketua PBNU, pasti akan ada konfirmasi secara langsung kepada PBNU, jadi kalau nggak ada green light ya tidak. Kenapa melakukan komunikasi, tapi ya biarlah kawan-kawan itu kita endapkan dulu. Nanti timingnya akan ada, deadline-nya nanti aja kawan-kawan ya. PBNU memang mempersilahkan masing-masing kadernya yang ingin maju di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ketua PBNU Ahmad Fahrul Rozi mengatakan PBNU tidak melarang ataupun mendukung kadernya yang ingin maju di kontestasi pemilu. Jika ada kader NU seperti Khofifah Indar Parawansa yang ingin maju di kontestasi pemilu, itu hak perorangan dan bukan utusan resmi PBNU. PBNU menghargai pilihan pribadi Bu Khofifah. Apakah beliau akan memilih maju dalam kontestasi Pilpres ataukah beliau masih akan bertahan sebagai calon gubernur Jawa Timur untuk periode yang kedua. Ketum PBNU sudah menjamin tidak ada nama yang akan keluar dari PBNU secara resmi. Adapun siapapun mengikuti kontestasi dalam Pilpres itu adalah sebagai kapasitas dirinya dan prestasinya, sehingga tidak bisa diklaim sebagai utusan resmi PBNU. Selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sejumlah tokoh perempuan juga masuk bursa bakal cawapres, antara lain Direktur Wahid Institut yang juga putri Gus Dur, Yeni Wahid. Hingga saat ini baca pres masih belum menentukan siapa pendampingnya. Sosok bacawa pres pun masih menjadi tanya, karena posisi ini jadi salah satu penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana peluang Gubernur Jawa Timur sekaligus kader Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa untuk jadi bakal calon wakil presiden? Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Mas Burhan, Anda melihatnya ini lobby-lobby untuk Khofifah Indar Parawansa ini lebih kepada sosoknya atau lebih kepada ingin menjaring suara dari Nahdlatul Ulama? Sebenarnya lebih faktor yang kedua. Jadi faktor NU yang melekat dalam diri Khofifah yang membuat dirinya menjadi sasaran atau target pendekatan oleh beberapa pihak, terutama adalah kubu Anies. Karena kebetulan suara Mas Anies di basis-basis NU seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah itu relatif sangat minimalis. Jadi dukungan Mas Anies sebagai capres di Jawa Tengah sekitar 6%, di Jawa Timur sekitar 8%. Sementara 2 provinsi ini itu provinsi yang sangat krusial dalam menentukan siapa yang unggul. Dalam sejarah Pilpres sejak 2004 sampai sekarang tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan 2 provinsi ini adalah basis NU. Nah ini yang kemudian membuat Mbak Khofifah menjadi target pendekatan dari kubu Anies untuk menambal kekurangan elektoral terutama yang dialami oleh Mas Anies di 2 provinsi ini. Oke, kalau bacawa pres lain, kalau kita lihat ada Prabowo Subianto, baca pres lain maksudnya ada Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, ini juga Anda melihatnya seperti apa koalisi mereka dalam melakukan pendekatan untuk menjaring suara lewat sosok Khofifah Indar Parawansa ini? Jadi kalau pendekatannya memobilisasi basis pendukung, Ganjar Pranowo juga masih bisa memasukkan Khofifah sebagai salah satu bakal cawapres untuk mendampinginya.
Jadi memobilisasi basis dalam pengertian memaksimalkan dukungan warga Jawa Tengah dan Jawa Timur dan basis NU. Dan ini yang dilakukan misalnya oleh Pak Jokowi dengan memilih Kiai Ma'ruf Amin. Nah, jadi strategi yang dipakai adalah memaksimalkan potensi wilayah atau basis demografi yang potensial memilihnya. Nah, kalau Pak Prabowo itu skenarionya komplementer. Kalau misalnya membidik Hovifah atau Erick Thohir. Komplementer dalam pengertian Pak Prabowo sudah cukup kuat di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, mungkin bersaing dengan Mas Anies, tetapi lemah juga di Jawa Tengah dan kurang dukungan di Jawa Timur. Jadi kalau memilih Hovifah atau Erick atau Mahfud MD yang punya afiliasi NU atau Muhaimin, itu konteksnya bukan memobilisasi basis, tapi melengkapi atau menambal kekurangan elektoral Pak Prabowo atau Mas Anies di 2 provinsi kunci. Jadi tergantung strategi pendekatan apa yang dipakai. Apakah pengen memaksimalkan basis atau ingin komplementer karena lemah di 2 provinsi kunci Jawa Tengah dan Jawa Timur, perlu tokoh yang dianggap bisa menambal kekurangan elektoral di sana. Nah, untuk konteks strategi yang kedua ini itu dipakai baik oleh Pak Prabowo atau Mas Anies. Kemudian kalau dari Khofifah Indar Parawansanya sendiri, sosoknya sendiri, apakah dilihat juga sosok keterwakilan ataupun mewakili perempuan untuk maju dalam kontestasi Pilpres mendatang? Begini, yang pertama kalau kita tanya secara umum ya, itu yang tertinggi sebagai cawapres itu selisihnya tipis antara Erick dan Ridwan Kamil. Kemudian disusul AHY dan Sandi. Kemudian peringkat kelima adalah Mahfud MD, peringkat keenam Hovifah. Jadi Hovifah sebenarnya kalau ditanya secara umum, simulasi 23 nama, 18 nama, Hovifah ini tidak terlalu cemerlang ya elektabilitasnya. Dugaan saya mungkin karena beliau tidak terlalu kelihatan kerja politiknya. Kan banyak sekali pendekatan terhadap beliau, tapi beliau sepertinya low profile. Nah, itu terlihat misalnya kalau kita lihat dari siapa pemilih NU, kan ada 50% orang Islam di Indonesia yang menganggap dirinya dekat dengan NU. Itu menyebar, ada warga yang merasa dekat dengan NU yang memilih Erick Thohir, termasuk ada yang memilih Mahfud MD, yang memilih Hovifah, warga NU yang memilih Hovifah, itu kisaran 9% saja. Tetapi kalau kita lihat basis wilayah, warga Jawa Timur yang memilih Hovifah itu mencapai 25%. Ya, Hovifah sebagai cawapres. Ya. Jadi artinya Hovifah per hari ini itu dilihat sebagai representasi wilayah ketimbang NU, meskipun beliau adalah ketua Muslimat NU. Tetapi tarikan basis kewilayahan itu lebih kuat per hari ini ketimbang tarikan ke-NU-an. Karena ke-NU-an ini kan diperebutkan misalnya. Menarik nih kata Mas Burhan, tarikan wilayah ini lebih kuat dibandingkan tarikan NU-nya begitu. Ini nanti termasuk tarikan keperempuanan Mbak Hovifah itu juga belum terlalu terlihat. Jadi suara pemilih Hovifah sebagai cawapres baik dari kalangan perempuan atau laki-laki itu tidak terlalu beda jauh. Tapi kalau dari sisi wilayah, warga Jawa Timur kalau ditanya siapa cawapres yang dianggap paling tepat, itu kalau kita cross berdasarkan wilayah, itu warga Jawa Timur 25,8% memilih Hovifah, paling tinggi itu. Baik, kalau Mas Burhan sendiri melihatnya nanti ke depannya suara NU ini nanti akan bermuara pada satu sosok yang dipilih atau akan nyebar kemana-mana? Nah, per hari ini kan nyebar. Yang memilih Erick, banyak juga yang memilih Ridwan Kamil, kemudian dalam jumlah yang cukup lumayan memilih Mahfud MD. Nah, dugaan saya karena NU ini tidak memiliki tokoh yang menonjol, ya kemungkinan besar suara warga NU di 2024 juga menyebar. Nah, tidak menonjol dalam pengertian kan tidak ada yang sangat dominan ya. Kalau kita flashback misalnya tahun 2004 ya, waktu Pilpres 2004, saat itu warga NU banyak juga yang memilih pasangan SBY-JK. Karena Pak JK adalah aktivis NU. Padahal saat itu ketua PBNU-nya Ki Hasyim Muzadi itu menjadi cawapresnya Ibu Mega. Dan saat itu pula Gus Solah adiknya Abdurrahman Wahid
menjadi cawapresnya Wiranto. Jadi suaranya nyebar. Suaranya nyebar ya, oke. Warga NU itu warga yang otonom, yang kemungkinan untuk Baik. dipaksa memilih calon yang sama itu sulit untuk Baik. kita. Kita nantikan ya seperti apa nanti penyebaran suara dari Nahdlatul Ulama, termasuk bagaimana peluang Khofifah untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Hingga saat ini baca presnya juga masih menimbang-nimbang nih untuk mengumumkan siapa bacawa presnya. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Makasih Yasir.